Oke, nah kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, di mana bilangan cacah itu sendiri ya anak-anak, itu dimulai dari angka 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tak hingga ya, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan dan seterusnya. Nah, di dalam operasi hitung itu ada 4 ya anak-anak ya. Ada apa aja sih? Nah, operasi hitung itu ada perkalian ya, ini perkalian ya, ada pembagian ya, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan terakhir ada pengurangan. Oke, nah anak-anak sekarang ya kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah penjumlahan, kita mulai dari penjumlahan dulu ya. Ini di Bapak terlebih dahulu. Kita mulai dari penjumlahan. Oke. Nah, kalian pasti pernah dong jajan, ya kan? Pernah jajan, pernah membeli sesuatu, entah itu makanan atau minuman. Nah, kalian membeli itu dengan menggunakan apa? Ya, alat tukar yang disebut uang. Ya, alat tukar yang disebut uang. Ya. Nah, kita masuk ke penjumlahan. Nah, penjumlahan itu sendiri ya, jika nilainya itu besar, nah nilai tempat ya, kita harus memperhatikan, anak-anak harus memperhatikan nilai tempat. Contoh ya, Bapak akan memberikan contoh soal terlebih dahulu. Contoh soalnya adalah, nah kalian juga bisa melihat buku paket halaman 30 ya, buku paket ESPS Matematika halaman 30. Nah, kita bisa contoh soalnya adalah 2235 ditambah dengan 4542 ya. Kita lihat anak-anak, di sini yang angka pertama ada 2235 ditambah 4542. Nah, untuk angka yang besar seperti ini ya, ini nilainya ribuannya, ribuan juga sama ribuan. Nah, untuk cara yang besar, angka yang besar seperti ini bisa digunakan dengan cara metode bersusun ya, penjumlahan bersusun. Nah, penjumlahan itu ada dua ya, dua tipe anak-anak. Ada yang tanpa menyimpan dan ada yang menyimpan. Oke. Nah, yang ada di depan kalian ini contoh yang tanpa menyimpan. Oke. Menggunakan operasi hitung, menggunakan cara bersusun. Oke. 2235 ditambah 4542. Oke. Ditambahnya taruh di sini anak-anak ya. Nah, perlu kalian perhatikan ya, angka-angka ini itu sejajar ya nih dengan nilai tempatnya ya. Contoh 5 dan 2 ini dia sejajar dan memiliki nilai tempat yang sama, yaitu satuan. Oke. Lalu 3 dan 4 sama, dia sejajar ya, satu garis lurus sejajar, dia memiliki nilai tempat puluhan. Lanjut kita ke 2 dan 5, dia juga sejajar ya, dia memiliki nilai tempat ratusan. Yang terakhir ada 2 dan 4,
dia memiliki nilai tempat ribuan dan sejajar juga. Nah, langsung saja ya kita mulai ya. Kita jumlahkan. Nah, 5 karena sejajar dengan 2 maka dia ditambah. Ya, 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? Ya, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Benar, 7 jumlah A atau hasilnya itu ditaruh di bawah sini. Ya, 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Sudah. Kita lanjut ke 3 dan 4. Nilai angka sejajar kedua. 3 ditambah 4 hasilnya juga 7. Ya, taruh lagi di bawahnya. Oke, kita lanjut. 2 ditambah 5 lagi. Oke, 2 ditambah 5 hasilnya berapa? 7 juga. Pinter, 7. Kita lanjut ke angka yang terakhir. 2 ditambah 4. Ya, 2 ditambah 4 hasilnya, jangan lupa ya dikasih titik terlebih dahulu. Nah, 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6.777. Ini adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong anak-anak, Pak, kenapa dinamain tanpa menyimpan? Oke, Bapak jelaskan ya. Kenapa dinamakan tanpa menyimpan? Karena hasil penjumlahan dari tiap-tiap angka ini tidak lebih dari 10. Ya, tidak lebih dari 10. Hasilnya pasti di bawahnya 10, 9, 8, 7, 6 sampai angka 0. Oke. 7 tidak lebih dari 10. 7 tidak lebih dari 10, 7 tidak lebih dari 10, 6 tidak lebih juga dari 10. Nah, bagaimana kalau lebih dari 10? Nah, kita masuk ke penjumlahan dengan cara menyimpan. Oke. Penjumlahan dengan cara menyimpan. Oke, contoh penjumlahan dengan cara menyimpan. Contoh soalnya 2275 ditambah dengan 3486. Oke, sama ya anak-anak ya. Untuk penjumlahan kita juga disarankan menggunakan cara bersusun. Ya, kita susun. Oke, tambah 3, 4, 8, 6. Oke, ingat rumusnya. Perhatikan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Oke, kita lanjut. 5 ditambah 6 berapa anak-anak? Oke, jika kalian bisa sering menggunakan cara ini, 5-nya yang angka yang lebih besar itu di tangan, ya, angka yang lebih besar di tangan, angka yang lebih kecil ada di otak, atau sebaliknya, angka yang lebih besar, angka yang lebih kecil di otak, ya 5, angka yang lebih besar di tangan. Jadi 5 di otak ya, 5 di otak, terus habis itu 6-nya di tangan. Nah, habis 5 berapa ya? Kita hitung dari jari telunjuk paling kiri, ya. Habis 5 itu 6. Kita hitung beruntun ya. 5 habis 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai tangannya mengepal semua seperti ini. 11. Oh, berarti 5 ditambah 6 hasilnya 11. Pintar. Nah, 11 apa tulis seperti ini? Tidak, salah. Penulisannya kita lihat ya. 5 ditambah 6 hasilnya 11. 11 ya. Ini angka yang bawah yang kanan, yang ini angka
angka yang kanan ini itu kita pindahkan ke bawah sejajar dengan 5 dan 6 K1 ya. Dan angka yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke atas setelah angka 5 ya. Setelah angka 5 berapa? Ya, 7, benar. Kita pindahkan ke atas di atas angka 7. Nah, jadi 11-nya itu disimpan dulu. Kan judulnya penjumlahan dengan cara menyimpan. Ya, 11-nya yang satu sebelah kanan ditaruh bawah, yang satu sebelah kiri disimpan. Disimpannya di mana? Di angka setelah angka yang menjumlahkan. Angka yang menjumlahkan itu 5 dan 6. Nah, setelahnya itu angka 7 atau yang di sebelah kirinya disimpan di sini. Oke? Habis itu, nah, satu yang di sini itu ikut kita jumlahkan dengan angka 7 dan 8. Jadinya 1 ditambah 7 ditambah 8. 1 ditambah 7 ditambah 8. 1 ditambah 7 berapa? Ya, 8. Nah, 8 ditambah 8 ya, ingat ya, 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 8 itu hasilnya ya 16. Kita simpan lagi di sini 16 ya. 16. Ingat ya, angka yang kanan di sebelah kanan atau 6 ini kita masukkan ke bawah yang sejajar dengan 7 dan 8 atau angka yang menjumlahkannya. Ya, kita tulis dulu 6. Sudah ditulis 6. Lalu angka satunya yang di sebelah kiri itu kita simpan lagi di angka setelah 7 ya. Di angka setelah 7 yaitu angka 2. Ya, 1. Nah, ini sudah disimpan, sorry. Bisa. Oke. Nah, angka satunya disimpan lagi di angka yang sejajar dengan 2 dan 4 ya, yaitu di atas angka 2. Disimpan di sini. Lalu sama juga dengan 7 dan 8, angka 1 yang di atas angka 2 itu ikut dijumlahkan. 1 ditambah 2 dan ditambah juga dengan 4. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 4 berapa? 7. Pintar, kita tulis di bawahnya 7. Nah, habis itu tinggal angka terakhir, 2 angka terakhir, yaitu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jangan lupa ditulis titik di sini. Hasilnya adalah 5.761. Ini adalah penjumlahan dengan cara menyimpan. Nah, oke anak-anak, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dengan 2 cara ya, tanpa menyimpan, yang maksudnya dengan 2 tipe ya, tanpa menyimpan dan dengan cara menyimpan. Nah, sekarang kita akan berlatih soal ya. Kita sudah mengetahui caranya. Bapak harap ini bisa kalian catat dan kalian pelajari. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, kita sekarang akan berlatih soal penjumlahan. Oke? Ini Bapak hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan berlatih soal latihan soal penjumlahan.
Oke. Ya, latihan soal penjumlahan. Oke, soal yang pertama itu Bapak akan berikan yang gampang dulu ya. 1999 ditambah 2000. Ini gampang nih. Nah, untuk soal seperti ini generasi nomor 1 sama seperti tadi, ini angkanya sama-sama ribuan ya, 1999 dan 2000. Nah, kita susun, ingat ya anak-anak ya, kita susun sesuai dengan nilai tempatnya ya. Bagaimana Pak cara menyusunnya? Boleh dari kiri, boleh dari kiri dulu, boleh dari kanan ya. Kita dari kiri misalkan satu sejajar dengan 2 ya, 2 di sini. 9 sejajar dengan 0, 9 dengan 0 di sini. 9 sejajar dengan 0 lagi ya. 1 ini nilainya ribuan, 9 ini 1 ini nilainya ribuan sejajar dengan 2 ribuan. 9 ini nilainya ratusan sejajar dengan nilai 0 ya, ratusan. 9 ini ya, dia nilainya puluhan sejajar dengan 0 ya, puluhan. 9 ini ya, kita bersih. 9 ini sejajar dengan 0 yang satuan. Nah, yang terakhir 0 yang satuan, kita tulis 9 0. Kelihatan nggak angkanya? Oke, bagus besar lagi sorry. Ya, kurang besar ya. 1999 tambah 2000. Nah, ini ya, kalian bisa, kalau penjumlahan itu fleksibel ya. Kalian bisa 2000 ditambah dengan 1999 atau 1999 ditambah dengan 2000. Jadi bisa dibagi seperti ini ya. Nah, ini namanya sifat kumulatif ya anak-anak ya. Jadi bisa dibalik, dan hasilnya juga pun, yang hasilnya pun sama ya. Oke, 9 ditambah 0 berapa? 9 ditambah 0 hasilnya otomatis 9 ya. 9 ditambah 0 juga sejajar, hasilnya berapa? Ya, otomatis 9. 9 ditambah 0 juga hasilnya otomatis 9. Oke, lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3, hasilnya 3999. Nah, kita cobain di sini apakah sama Pak? Nah, walaupun dibalik angkanya tetap sama. 0 ditambah 9 hasilnya 0 maksudnya 0 ditambah 9 hasilnya 9 tetap. 0 ditambah 9 lagi hasilnya tetap 9. 0 ditambah 9 lagi hasilnya tetap 9. 2 ditambah 1 hasilnya tetap 3. Ya, sama ya, yang kiri dengan yang kanan itu sama. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini tadi dengan cara apa? Dengan tipe apa? Dengan tipe tanpa menyimpan. Yang kedua, Bapak akan berikan contoh soal lagi. Oke, ini agak besar, 4400. Pot ini 445 ditambah 7.800
32. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk soalan seperti ini sama yang seperti di atas. Kita langsung saja ya. 5 ditambah 2, 7. 4 ditambah 3, hasilnya 7. Masih belum kelihatan ada yang menyimpan ya. 4 ditambah 8. Oke, 8-nya di tangan, 4-nya di atau enggak 4-nya di pikiran kita, 4-nya di pikiran kita, 8-nya di tangan, atau 8-nya di pikiran kita, 4-nya di tangan. Nah, 8-nya di pikiran kita, 4-nya di tangan. Habis 8 berapa? 8, habis 8 9, 10, 11, dan terakhir 12 ya. 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, 4 ditambah 8, 12. Hasilnya, jika, ingat ya anak-anak, hasilnya jika lebih dari 10 ya, hasilnya ini atau AA ini lebih dari 10 atau sama dengan 10, lebih atau sama dengan 10, maka ini harus disimpan ya, ini harus disimpan. Pokoknya yang hasilnya ada 2 digit angka, 4 ditambah 8 hasilnya 12. Ada 2 digit angka ya, ada angka 1 dan angka 2, ada puluhan dan ada satuan. Nah, ini harus disimpan. Sudah kita simpan 12-nya, lalu 2 seperti biasa, 2-nya ditaruh di bawah seperti sejajar dengan angka 4 dan 8. Kita tulis 2, lalu satunya kita taikkan ke atas setelah angka yang dijumlahkan. Angka yang dijumlahkan ada 4 dan 8, setelahnya berarti 4 dan 7. Kita taruh di atasnya sini ya. Habis itu sudah ketemu nih 2, 7 masih. Satunya yang tadi disimpan itu kita jumlahkan dengan angka bawahnya yang akan dijumlahkan juga. 1 tambah 4 dan ditambahkan dengan 7. 1 tambah 4 itu 5. 5 ditambah 7 itu hasilnya 12, sorry. 1 tambah 4 hasilnya 5. 7 ditambah 5 hasilnya 12 ya. Jadi, nah, perlu diingatkan juga 12 yang angka ratusannya itu di sebelah kiri, yang angka angka puluhannya di sebelah kiri, yang angka satuannya sejajar dengan 4 dan 7. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak harap kalian sudah paham tentang penjumlahan. Ini adalah contoh soalnya. Nah, kalian bisa catat, kalian bisa pelajari di rumah. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa di WhatsApp grup depan. Oke anak-anak, tadi kita sudah melakukan operasi hitung penjumlahan ya. Kita sudah mempelajari operasi hitung penjumlahan. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi hitung pengurangan ya. Nah, pengurangan itu hampir sama dengan penjumlahan. Itu ada pengurangan tanpa meminjam. Itu yang pertama ada pengurangan tanpa meminjam, dan yang kedua ada pengurangan meminjam. Oke, pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan meminjam. Oke, kita lanjut ke yang pertama dulu ya, pengurangan tanpa meminjam. Nah, hampir sama dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan yang hasil dari penjumlahannya itu lebih dari 10 ya, lebih dari 10 itu dia harus disimpan ya, lebih atau sama dengan 10 itu harus disimpan. Yang penting ada 2 digit ya, kalau 2 digit itu berarti disimpan. Nah, terus kalau pengurangan ini, kalau semisalkan yang atas ya, bagian yang atas itu tidak bisa mengurangi yang bawah ya, bagian yang atas tidak bisa mengurangi yang bawah, itu maka harus meminjam dengan sebelahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan tanpa meminjam dulu. Nah, contoh soalnya 4.500
dikurang dengan 2263 ya, dikurang hampir sama seperti tadi. 8 dikurang 3, 8 dikurang 3 berapa? 8 dikurang 3 hasilnya 5, pintar. 6 dikurang 6 hasilnya 0, pintar. 5 dikurang 2 hasilnya 3, pintar. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, ini yang atasnya atau angka yang lebih besarnya ya 4000 ya, ingat ya, 4000 dengan 2000, 4 dengan 2 lebih besar 4 dengan 2 lebih besar 4. Nah, angka yang lebih besar ditaruh di atas ya, angka yang lebih kecil ditaruh di bawahnya untuk dikurangi. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Nah, sudah dikurangi hasilnya 2305. Sekarang kita ke pengurangan dengan meminjam. Ya, pengurangan dengan meminjam. Oke, pengurangan dengan meminjam itu tadi saya sudah Bapak beritahu bahwa jika angka atasnya tidak bisa dikurangi dengan angka bawahnya, maka meminjam angka sebelahnya. Contoh soalnya Rp5.547 ya dikurang 2.839. Oke. Nah, kita mulai dari pojok sebelah kanan dulu ya. Baik penjumlahan, baik pengurangan maupun perkalian atau pembagian, kita mulai operasinya itu dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Dari bilangan yang bernilai satuan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, Bapak lupa mengingatkan tadi bahwa kita mulainya dari sebelah kiri dulu. Nah, 7 dikurang 9, apakah bisa? Nah, angka yang di atas itu lebih kecil dibandingkan angka yang di bawah ya, maka dari itu 7 ya, angka 7 ini meminjam ke angka 4. Alhasil ya, Bapak tulis di sini aja ya, angka 4-nya ya, angka 4 yang ini, angka 4-nya dikurang 1 menjadi 3. Jadi angka 4 berubah jadi 3, yang ininya dicoret. Paham? Karena sudah berubah ya. Terus lalu angka 7-nya, angka 7 yang tadi di sini itu berubah menjadi 17 atau ditambahkan 10 menjadi 17 ya. Ini dicoret juga dan ganti jadi 17. Nah, sudah. Habis itu 17 baru dikurangi 9. 17 dikurangi 9 berapa? Ya, benar sekali, pintar. Hasilnya adalah 8. Nah, 3 dikurangi 3 hasilnya habis atau 0. Hasilnya 0. 5 dikurang 8. Nah, 5 angkanya lebih kecil dibandingkan 8. Maka 5 meminjam ke angka sebelahnya, yaitu 5 juga. 5 yang bernilai ini nilainya ratusan ya. 5 yang bernilai ratusan meminjam ke 5 yang bernilai ribuan ya. 5 yang bernilai ratusan meminjam ke 5 yang bernilai ribuan. Maka sama seperti ini, 5 yang ini yang bernilai ribuan. 5 yang
meminjamkan itu dikurangi 1 menjadi 4 ya. Lalu 5 yang dipinjamkan atau 5 yang bernilai ratusan itu ditambah 10. 5 ditambah 10 hasilnya 15. Ini berubah jadi 4, ini berubah jadi 15. Pintar. 15 baru bisa dikurang dengan 8. 15 kurang 8 berapa? Berapa? 7. Pintar. 7. Habis itu 4 dikurang dengan 2 hasilnya 2. 5-nya udah berubah ya jadi 4 ya. 5 ini juga udah berubah jadi 15. Jadi hasilnya 2708. Nah, ini adalah pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Sudah paham bukan? Pastinya sudah paham. Oke? Bapak harapkan kalian paham ya. Kalau ada yang masih kurang paham yang lebih sedikit itu bisa tulis di kolom komentar ya. Atau kalian bisa WhatsApp Bapak. Oke? Kita lanjut. Tadi kita sudah penjumlahan, terus berlatih soal penjumlahan. Nah, kita masuk ke latihan soal pengurangan. Oke, tadi sudah soal cara penjumlahan, terus latihan soal penjumlahan. Sekarang kita ke latihan soal pengurangan ya. Nah, latihan soal pengurangannya Bapak akan kasih soal 2658 ya dikurang dengan 1244. Oke. Nah, ini sama ya anak-anak ya. Kita dengan cara bersusun juga 2, 6, 5, 8, 2 ribuan sejajar dengan 1 ribuan, 600-an sejajar dengan 200-an, 500-an sejajar dengan 40-an, 8 satuan sejajar dengan 4 satuan dikurang. Oke, kita masuk ke dua angka pertama ya. Dua angka pertama itu adalah angka 8 dan angka 4. 8 dikurang 4, 8 dikurang 4 hasilnya adalah ya 4. Pintar. Terus habis itu 5 dikurang 1 ya, 5 dikurang 1 hasilnya 5 dikurang 4 hasilnya 1. Pintar. Habis itu kita ke angka 6. 6 dikurang 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4. 2 dikurang 1 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1 juga. Oke, kita ketemu jawabannya hasilnya 1414 ya. Ini yang tanpa meminjam. Oke, ini yang tanpa meminjam. Sekarang yang contoh soal dengan cara meminjam. Oke. Kita punya soal 5985. Oke. 5985 dikurang dengan 3800. Kalian bisa lihat juga di SPS Matematika halaman 31 ya. 3865 ya. 5000 dan 3000. Oke. 5985 dikurang dengan 3865. Kita cari dengan cara bersusun juga. 5895 3865. Oke. Bukan di situ ya, agar lebih cantik lagi. Oke. 5 dikurang 5 hasilnya. Oh, sorry. Ini Bapak ubah angkanya. Ini 5 aja deh. Ini 5. Ini kita ganti. 6. Ini dapat 6. Oke. Ini kita ganti 15. Oke. 5955 dikurang 3865 ya. Oke, 5 dikurang 5 hasilnya
Ya, 0. Benar, pinter. Kita ganti spidolnya. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Pinter. Terus habis itu 5 dikurang 6. Angka yang di atas lebih besar atau lebih kecil dibandingkan angka yang di bawah? Kalau angka yang di atas lebih kecil dibandingkan dengan angka yang di bawah, maka meminjam atau tidak bisa dikurangi kan, makanya dia meminjam ya. 5 meminjam dengan 9. Nah 5, oke, 9-nya dulu, 9-nya itu dikurangi 1 karena dipinjami oleh 5. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Nah ini berubah ya, jadi ini berubah jadi angka 8. Ingat, jangan tetap 9, tapi berubah menjadi angka 8. Yang 5, yang ini, tadi kan yang ini, sekarang yang ini 5, karena sudah meminjam angka 9, maka dia ditambahkan 10 ya. 5 tambah 10 hasilnya 15. Ini juga sudah berubah menjadi 15. 15 bisa nggak dikurang 6? Jelas bisa. 15 kurang 6 hasilnya 9. Pinter. 8 dikurang dengan 8 hasilnya 0. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah itu contoh soalnya. Itu tadi kita sudah membahas contoh soal tanpa meminjam, pengurangan tanpa meminjam, dan pengurangan yang meminjam. Oke, Bapak harapkan kalian sudah paham. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika kalian ingin bertanya-tanya, ingin menanyakan tentang penjumlahan dan pengurangan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa via WhatsApp Bapak. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.